Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku bermata air. Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami ke gunung kudus-Mu, Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu memuji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu,
Kaulah nafasku, Yesus kaulah sumberku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu mencurah. Kau berdiri di gunung-Mu, bagaikan tempat yang mulia. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu mencurah. Kau berdiri di gunung-Mu, bagaikan
kuasa salibmu pulihkanku. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku, sebab Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur bernafas yang hari, dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah
segala perbuatan dan perkataan ku sembah Tuhan selalu. Setiap hari bersyukur bernafas yang kami dari pagi hari hingga datang malam ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selalu. Seumur hidupku ku sembah Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya. Bersyukur Bapa pagi hari ini untuk anugerah. Terima kasih kalau kami boleh mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan. Semua pekerjaan-Mu yang langsung dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau mencelikkan mata kami sehingga kami boleh melihat segala perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Kami boleh juga diberikan hikmat. Kami boleh melihat hikmat-Mu itu juga menjadi hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus mengikuti pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami terus berjalan mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Terima kasih kalau kami boleh mengiring Engkau. Terima kasih kalau kami boleh menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Kami boleh menyaksikan segala pekerjaan-Mu sampai dengan hari ini. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami boleh mengalami pekerjaan dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan, kiranya damai sejahtera bagi segala makhluk, bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaan-Mu. Boleh merasakan hidup yang berasal dari Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Silakan Tuhan, kami siap menerima hikmat daripada Engkau. Siap sehidangan dengan Engkau, makan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Setiap kali kami di hadirat-Mu, kami memperoleh hidup yang semakin hari semakin kuat. Terima kasih, kami bersyukur. Mata kami semakin hari semakin jelas. Kami bersyukur. Segala kemuliaan,
hormat, pujian layak kami berikan kepadamu. Karena Kau layak menerima itu. Sama-sama katakan, amin. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Oh, Selamat pagi, Ko Awi. Pagi, Pak. Puji Tuhan, boleh bergabung pagi ini ya. Hah? Udah 9 hari kena COVID saya, Pak. Hah? Udah 9 hari kena COVID. Kondisinya gimana sekarang? Segala macam obat sudah dimakan. Batuknya menjadi-jadi. Betul. Iya. Iya. Wah. Baik. Oke ya. Kita berdoa sebentar ya. Kita berdoa sebentar untuk Pak Awi ya. Supaya bisa tenang mendengarkan firman Tuhan. Oke? Baik, mari teman-teman kita berdoa untuk Ko Awi. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu, kasih-Mu. Oh, itu berlimpah-limpah bagi kami. Saat ini, biar saudara kami, Ko Awi, bisa memandang kepada salib-Mu saat ini. Bisa memandang jauh ke depan. Oh, Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. amin. Dan mencurahkan darahnya. Supaya setiap orang yang bisa memandang jauh ke depan. Bahwa Tuhan Yesus sudah menebus segala pelanggaran kami. Segala dosa. Segala pemberontakan kami. Saat ini, mari Tuhan, tolong anak-Mu ini. Untuk dia boleh pengorbanan-Mu yang sempurna. Setiap orang yang datang kepadamu, setiap orang yang datang memandang Engkau, mereka beroleh hidup. Dan biarlah saat ini hidup-Mu mengalir saat ini. Amin. Dan dia boleh merasakan ketenangan, damai sejahtera. Biarlah yang ada di pikirannya saat ini adalah kehidupan saja. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi anak-Mu ini. Engkau sangat mengasihi dia. Engkau sangat mengasihi dia. Dan kami percaya Engkau menjadi obat di atas segala obat. Dokter di atas segala dokter. Saat ini kami percaya oleh karena perkataan-perkataan hidup itu mengalir saat ini. Hidup itu mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Engkau tidak ada COVID sama sekali. Ketika kami memandang Engkau, buat anak-Mu ini boleh memandang Engkau saat ini. Amin. Pandang dengan iman. Dia boleh mengatakan bahwa COVID itu bohong saja. Oleh karena kebenaran oleh karena bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Anak-Mu ini telah sembuh saja. Biar dia percaya kepada perkataan-perkataan-Mu saja. Siapa yang percaya kepadamu, dia akan hidup selama-lamanya. Biarlah saat ini segala perkataan-perkataan yang dia dengar menenangkan dia. Akan menenangkan segala gejolak-gejolak yang ada di paru-parunya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia bisa melompati segala masa. Dan dia boleh melewati masa-masa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kuasa pengampunan itu sudah terjadi
di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini biar anakmu ini boleh memandang kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah saat ini damai sejahtera menyelimuti Koawi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di sini. Engkau tepat ada dalam hidupnya saat ini. Firman-Mu bekerja saat ini. Buktikan Tuhan bahwa firman-Mu adalah hidup-Mu sendiri. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan ya. Dengarkan saja ya, Pak Awi. Firman Tuhan ya. Baik, puji Tuhan saudara. Nah, saudara, pagi ini saudara saya diingatkan ya tentang sebelum tadi ini saudara dari mimpi saya ya. Mimpi saya itu menggambarkan begini. Dari mimpi saya itu saya mendapatkan pengertian dari mimpi itu begini saudara. Bahwa orang-orang di zaman perjanjian lama itu mereka boleh memandang jauh ke depan. Di zamannya ketika terjadi kematian karena dipagut ular berbisa ya. Lalu Musa disuruh membuat patung ular tembaga ya. Lalu dikatakan setiap orang yang memandang ke situ. Ya, yang memandang ke patung ular tembaga itu, maka mereka akan sembuh katanya. Langsung saja sembuh. Lalu itu kan dikatakan gambaran daripada ketika anak manusia itu ditinggikan. Saudara, kita tahu yang disalibkan adalah Tuhan di situ. Tetapi di perjanjian lama kalau kita lihat yang ditinggikan itu adalah ular kan ceritanya begini. Nah, kalau di masa perjanjian baru Tuhan yang ditinggikan. Saudara, orang menginterpretasikan ketika aku ditinggikan katanya. Lalu mereka buat pengertiannya ketika kita memuji-muji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Bukan itu saudara ayat itu bilang. Tapi ketika Tuhan ditinggikan. Ditinggikan maksudnya justru dia disalibkan. Bahasanya berbeda. Ya. Kalau kita melihat di perjanjian lama justru ular yang ditinggikan. Tusuk dia gitu ya. Sementara di perjanjian baru Tuhan itu sendiri. Ya, di tahapan pekerjaan yang pertama sebetulnya Allah sudah melakukan. Ya, langsung di awal ya Tuhan sudah melakukan bagi si jahat. Makanya saudara, ketika kita mengalami pekerjaan Tuhan, saudara, pekerjaan Tuhan itu memang nampaknya bagi kita. Tetapi sebetulnya yang diserang langsung itu adalah si ular yang memperdaya manusia. Jadi sebetulnya si ular itu terperangkap di dalam kita. Karena dikatakan debu dari kakimu lah, dari kaki manusia itu yang akan menjadi makananmu katanya. Ya. Jadi saudara, selama ketika dia berhasil mengalahkan atau memperdaya manusia. Menurut kita, menurut orang,
kita selalu menyalahkan manusia. Ya, selalu menyalahkan manusia yang pertama. Apalagi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Tentang segala dosa, segala pelanggaran, segala kengerian-kengerian yang diakibatkan oleh manusia. Kita berfokus kepada manusia. Tetapi ternyata Tuhan berfokus jauh lebih dari situ. Nah, disinilah sering sekali kita itu salah mengerti tentang segala penghakiman yang diinginkan terjadi dalam hidup kita. Penghajaran. Saudara, di zaman kasih karunia, kita itu beroleh perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Mujizat-mujizat. Kesembuhan, kebangkitan dari antara orang mati. Kita sukses dalam pekerjaan kita. Mata kita tertuju kepada hal-hal yang indah. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman besar yang bisa memindahkan gunung. Kita terobsesi kepada tanda-tanda. Karena memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya. Nah, saudara, dalam 2 hari ini, saudara, saya Tuhan kasih mimpi ya dalam 2 hari ini. Sehingga dari situ saya berangkat menyampaikan sesuatu kepada saudara. Nah, saudara, di dalam pekerjaan yang terakhir ini, saudara, justru ini pekerjaan yang lebih besar. Sekalipun nampaknya kita tidak melihat nampaknya. Kita tidak melihat tanda-tanda mujizat. Tetapi justru pekerjaan yang ketiga ini dampaknya justru luar biasa. Justru setelah pekerjaan yang ketiga, tahapan yang ketiga ini, semua dilakukan oleh satu Tuhan. Tuhan yang sama. Ketika di zaman Taurat, Yahweh memperkenalkan dirinya. Di zaman kasih karunia, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Yesus. Namun di tahap yang ketiga ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah dilakukan oleh Roh yang sama, yaitu Tuhan yang tidak kelihatan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam doanya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi saudara, disinilah dia memperkenalkan dirinya sebagaimana adanya dia. Saudara, di mimpi itu saudara, saya melihat seperti ada terjadi satu seperti bencana. Lalu di situ seolah-olah seperti terlambat mempersembahkan korban. Ya. Seperti terlambat, namun dia mengatakan bahwa sudah dikerjakan oleh dia. Saudara, di mimpi itu saya mengingat bagaimana ketika Yohanes, ketika dia menangis. Ketika dia menangis, lalu dikatakan jangan kamu menangis. Karena singa dari Yehuda, anak domba, dia sudah menang. Saudara, lalu saya diingatkan dengan bagaimana Abraham memandang jauh ke depan.
Ketika dia memandang jauh ke depan, lalu dia memperoleh kebahagiaan. Dia menemukan keselamatan ketika dia memandang jauh ke depan. Padahal Tuhan belum naik di atas kayu salib. Tapi dia sudah bisa melihat itu. Paulus mengatakan bahwa dia itu bersuka cita. Jadi ketika dia mempersembahkan anaknya itu, dia seperti melihat apa yang dilakukan oleh Allah di masa depan. Saudara, demikian juga dengan Daud. Walaupun dia berkata, aku akan menempuh segala jalan yang fana. Nggak tahu. Semua orang-orang yang masih ada di pekerjaan tahap yang pertama dan tahap yang kedua, tidak mau menerima tahapan pekerjaan arah yang terakhir. Yaitu di dalamnya itu dari penebusan ke penaklukan, lalu ke penundukan, lalu ke penyempurnaan. Saudara, dari masa Adam ke zamannya Taurat, saudara, di situ belum ada penyelamatan. Di situ dikatakan karena manusia itu belum ditemukan rusak. Jadi setelah disimpulkan, lebih tepatnya itu di Kejadian itu ya, pasal yang ke-6. Setelah Nuh mempersembahkan korban, dari situlah dimulai yang namanya proses penyelamatan, pekerjaan penyelamatan dari penebusan. Saudara, ketika Nuh mempersembahkan korban itu, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, sejak dari sekarang tidak akan ada lagi air bah. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengan busur itu, pelangi. Setiap orang memandang itu, tidak ada lagi pembinasaan. Nah, sejak dari situ saudara, ada pekerjaan penebusan. Di mula-mula muncullah yang namanya Taurat. Taurat itu saudara, pertama-tama ketika mereka mendengarkan perkataan-perkataan Taurat itu, mereka sangat senang sekali. Dapat peraturan-peraturan. Kalau mereka melakukannya, mereka jadi hidup. Oke? Namun ternyata justru ketika Taurat itu ada, justru mereka itu menemukan diri mereka terperangkap. Mereka tidak bisa lari kemana-mana justru. Oleh karena ada Taurat itu. Oke? Sehingga mereka itu binasa. Justru setelah mereka itu mengenal yang namanya Taurat. Saudara, karena hikmat Allah juga. Kita tahu saudara, orang-orang Yahudi tidak menerima pekerjaan yang kedua. Tapi tahukah saudara, justru karena mereka menolak pekerjaan itulah, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Makanya Paulus katakan, jangan kamu sombong. Jangan kamu bermegah. Karena apabila sudah cukup dari bangsa-bangsa yang masuk, maka Tuhan kembali kepada mereka. Maksudnya apa saudara di sini? Ternyata semua berbicara mengenai pekerjaan Allah.
Lalu saudara, kita melihat, jadi ketika kita hidup di zaman kasih karunia, kita melihat Tuhan sebagai Bapa kita. Orang Yahudi nggak bisa melihat Allah itu sebagai Bapa. Lalu kita di orang perjanjian baru, kita melihat, bahkan kita mendapatkan gambaran bahwa kita itu mempelai. Jadi ketika orang mendapatkan pengertian itu, wah itu serasa dibawa ke awang-awang. Serasa dibawa ke awan-awan gitu. Sementara saudara, ketika kita mulai memperhatikan pekerjaan itu, jadi sebetulnya dosa kita lah yang ditanggung. Ya, kita melihat kasih itu luar biasa. Tetapi banyak orang terjebak juga di dalam kasih karunia itu. Sehingga tidak bisa mencapai pekerjaan tahap yang terakhir ini, saudara. Sehingga mereka hanya berhenti di situ. Dari mana terbukti? Yaitu selalu mereka masih menanti-nantikan Tuhan yang datang kedua kali di awan-awan. Sehingga saudara, bagi mereka kematian atau sorga, hidup yang kekal, misteri. Sehingga dalam pikiran mereka, mereka hanya, wah kalau sudah mati, ya sudah, masuk sorga. Tapi tahukah saudara, jujur atau tidak jujur, semua orang-orang percaya ini sebetulnya jauh di lubuk hati mereka masih ada ketidakyakinan apakah mereka itu diterima atau tidak. Jujur di hati mereka yang paling dalam. Karena mereka masih menemukan diri mereka jatuh bangun di dalam dosa pasti. Siapapun, saudara. Karena itu masih pekerjaan tahap kedua. Justru mereka akan sampai di antara Taurat dan kasih karunia. Bolak-balik saja di situ, bolak-balik. Apakah mereka tidak diselamatkan? Diselamatkan karena firman Tuhan bilang. Namun karena masih bercampur, saudara. Karena begini, saudara, yang namanya kasih karunia berarti bukan orang itu sebetulnya. Tapi Tuhan, cuman karena mereka menerima kasih karunia itu, justru daging mereka juga muncul kembali. Waktu daging mereka muncul kembali, disitulah sebetulnya Tuhan sedang berproses lagi. Untuk benar-benar supaya si orang yang hidup di zaman kasih karunia ini boleh menyadari. Jadi dia seolah-olah kembali lagi ke Taurat. Itu sebabnya 3 tahapan pekerjaan ini terjadi dalam hidup kita. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ya orang-orang yang intim dengan Tuhan ini? Kenapa ya kok mereka malah tidak berjumpa, tidak mendengarkan seperti yang saudara dengar hari ini? Tentu itu menjadi pertanyaan. Itu juga pertanyaan saya. Tahukah saudara, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya ada orang-orang yang benar-benar, jadi kita yang mendapatkan pekerjaan tahapan ketiga ini, itu justru menjadi seperti tambahan minyak bagi kita. Lebih tepatnya begitu. Tambahan bakar, bahan bakar bagi kita. Untuk apa? Untuk kita boleh menjalani pekerjaan berikutnya.
untuk boleh menjadi kekuatan kita dalam perjalanan kita. Makanya orang yang bijaksana itu menyediakan minyak. Jadi saudara, minyak di situ nggak boleh diinterpretasikan seperti yang kemarin. Saudara, ketika saya coba lagi ini ya, tanya lagi sama Tuhan. Apa artinya minyak itu? Ya. Saudara, itu dengan tiba-tiba saja pikiran saya ini mencoba mencari artinya apa minyak itu. Itulah pikiran kita manusia. Namun Tuhan ingatkan di dalam hati saya begini, pada waktu saya tanya beberapa hari yang lalu. Untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita harus mengizinkan pikiran kita ini tidak berpikir. Barulah setelah pikiran kita ini tidak berpikir, tidak memikirkan itu, tiba-tiba dia berikan hikmat. Saudara, ketika saya menanyakan, atau saudara mungkin juga menanyakan, kenapa ya orang-orang yang katanya sangat intim, dekat, punya waktu dengan Tuhan banyak, kenapa tidak menemukan jawaban? Lalu saudara mungkin menimbulkan keraguan dalam hati saudara. Kadang-kadang di hati saya juga demikian. Ketika saya kadang-kadang coba gitu, perhatikan mungkin khotbah orang-orang yang terkenal gitu, yang menurut orang sudah, wow, sudah dia laptopnya gitu. Kenapa ya Tuhan tidak disingkapkan dengan Tuhan? Tahukah saudara, Tuhan sengaja membuat itu menjadi seperti apa ya, kontras sekali gitu. Tujuannya adalah itu sebagai bahan bakar bagi kita. Untuk apa? Untuk kita itu lebih intens mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari firman-Nya. Untuk dengan sengaja melupakan semua pengertian-pengertian yang selama ini kita capai sekali. Bukan melupakan Tuhannya ya, tapi melupakan semua yang kita anggap itu jadi pengetahuan. Saudara, hikmat yang kita peroleh memang akan menjadi pengetahuan, membuat si akal kita ini menjadi siap untuk menerima hikmat yang berikutnya. Oke? Namun kita mesti sadar bahwa di dalam diri kita ini ada yang namanya racun dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ini seperti duri dalam daging di dalam kita. Jadi ketika kita mendapatkan hikmat itu menjadi pengetahuan, maka tingkat ketergantungan kita akan Tuhan itu berkurang, menurun. Sehingga kita tidak rela datang di hadapan Tuhan dengan bejana yang kosong. Padahal tahukah saudara, ketika kita datang kepada Dia, kita harus datang dengan bejana yang kosong. Kalau tidak, saudara, kita akan sulit mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Tidak akan bisa menyelami pekerjaan ini. Selalu akan ada perasaan saudara lebih daripada para pendahulu-pendahulu saudara. Bahkan selalu ada ambisi untuk melebihi mereka. Tadi malam saudara, kami penghiburan ya. Nah, Mama Kevira cerita tentang ibunya. Yang diceritakan oleh pamannya sendiri ketika datang ke rumah mbaknya kemarin ya, bahwa
semasa bahkan waktu masa gadis gitu ya dari ibu ini, dia sudah memilih percaya kepada Tuhan Yesus, padahal di seluruh keluarganya adalah Muslim semua. Jadi masih darah biru ya, si ibu ya. Nah, saudara, dia berani mengambil keputusan itu. Siapa pekerjaan siapakah itu? Itu pekerjaan Tuhan. Dan tahukah saudara, oleh karena iman satu orang, seluruh keturunannya menjadi orang percaya. Mereka melayani Tuhan. Lalu ketika dia dipanggil Tuhan, apakah hidup ibu itu berhenti? Tidak. Jadi ketika kita hidup, jadi apakah ibu itu, karena dia nggak mengalami seperti yang kita dengarkan firman Tuhan, apakah ibu itu kehilangan upahnya? Tidak. Karena upahnya dia sudah peroleh, yaitu keturunannya. Dan ketika keturunannya ini mendapatkan hidupnya Allah, atau pekerjaan tahap ketiga yang dikerjakan oleh Allah, maka si ibu pasti merasakan juga, merasakan dampaknya. Seperti itulah pola. Saudara, ketika ada seseorang yang ditangkap oleh Tuhan, maka kehidupan orang itu bisa mengunci keturunannya. Tidak bisa lari dari Tuhan. Itulah yang saya peroleh ketika ibu saya mengatakan, kalau ada satu orang dari anakku saja yang bisa seperti orang yang ada di mimbar sana. Tahukah saudara, perkataan itu seperti mempersembahkan anak sulung di hadapan Tuhan. Dan tahukah saudara, perkataan itu mengunci saya, nggak bisa lari kemana-mana. Sekali mungkin perjalanan sampai ketika saya dipanggil oleh Tuhan, mungkin, aduh. Ketika tamat sekolah, saya berangkat ke Batam. Saya melamar kerjaan, keliling di Muka Kuning. Satu pun saya nggak pernah bisa kerja di situ. Itu saya sudah kursus bahasa Inggris. Itu selama, setahun, 93, 94, itu nggak ada. Sampai saya pernah ngumpul-ngumpul barang-barang bekas. Rasanya gimana gitu ya. Dengan abang ipar saya. Sampai ketika saya bekerja itu di bengkel gitu. Di bengkel AC, kulkas ya. Tahu nggak? Itu ketika saya bilang ada orang yang naik motor gitu. Saya bilang, kerjaan seperti itu pun nggak apa-apa lah. Jadilah kerjaan itu. Dan ketika saya pulang kampung gitu, saya jumpa dengan Tuhan. Tahu nggak, sejak dari situ sampai sekarang, itu benar-benar seperti saya tidak bisa lari dari Tuhan. Prosesnya dipanggil, keluar lagi dari gereja besar, itu saya nggak bisa lari, ngikut terus. Waktu itu saudara bersama-sama, orang-orang yang bersama-sama dengan saya cari Tuhan, mereka sudah siap meninggalkan kenyamanan. Tetapi ketika terjadi waktu itu, semua nggak ada yang mau ngikut. Ketika saya bersama-sama dengan teman-teman saya, layanan yang baru, ternyata saudara tetap juga seperti kontras saja. Saya seperti sendirian saja. Ketika saya lihat terus pekerjaan Tuhan, ternyata saudara, apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, pekerjaan-pekerjaan yang mereka buat terhadap kita,
Apa yang kita alami hari ini? Mereka memperoleh upah. Karena kita adalah hasil daripada pekerjaan mereka. Sudah barang tentu ini pekerjaan Tuhan juga. Semua ini mengenai dia, bukan mengenai kita. Jadi ketika kita melihat situasi, kenapa ya? Dan tahukah saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini selama 1335 hari ke depan? Tahukah saudara, nampak-nampaknya saudara, kita nggak bekerja. Nampak-nampaknya kita nggak melakukan ini, melakukan itu. Karena itu semua usaha daripada daging kita. Untuk berbuat baik, karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Tuhan tetap tidak puas. Itu sebabnya saudara, dia izinkan keadaan ini. Siapakah yang mendengarkan perkataan-perkataan kami? Itulah yang dialami oleh orang-orang kudus juga sebelum kita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mendapatkan firman yang tidak lazim, seperti yang saudara dengarkan hari-hari ini. Saudara akan begini, kepada siapa kami sampaikan hikmat ini? Kalau saudara masih yakin, saudara bicara kepada orang lalu mereka mendengarkannya, percayalah, saudara akan menemukan kegagalan. Tetapi, kalau saudara percaya bahwa ada orang-orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan saudara, maka saudara akan melihat orang-orang itu datang kepada Allah. Saudara, pekerjaan tahap yang ketiga ini benar-benar dia hakimi kita. Karena saudara, di zaman kasih karunia itu masih ada orang yang meninggikan dirinya sekalipun nampaknya. Mereka mengatakan, oh itu Tuhan. Karena saudara, di dalam diri saudara, sengaja saudara, si jahat itu juga itu masih bercokol di sana. Karena apa? Dia terperangkap di sana, ingat. Karena dia tidak beroleh hidup lagi. Maka dia ingin memperoleh hidup. Karena dia itu nggak pernah punya lagi sesuatu yang baru. Karena hanya di dalam diri Allah lah yang baru. Dia tidak bisa datang lagi karena dia sudah dilemparkan dari surga. Nggak bisa lagi datang mendengarkan dia. Mendengarkan hikmatnya. Tapi tahukah saudara? Ketika justru terus dia mendengarkan hikmat dari kita. Hikmat Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan. Begitu dia dengarkan. Dia mendengarkan. Tapi tahukah saudara? Ketika kita dengan rela, sudah. Kita sengaja, ya sudah. Kita ganti. Besok hari baru lagi. Atau nanti malam hari baru lagi kita mendengarkan perkataan. Sengaja lupakan saja. Maka aliran-aliran air itu akan terus mengalir. Aliran firman itu, kekudusannya itu terus bekerja, itu seperti air. Jadi saudara, sungai kehidupan yang mengalir itu bukanlah sekedar firman Tuhan. Tetapi di dalam sungai kehidupan itu ada yang namanya damai sejahtera, ada yang namanya sukacita, ada yang namanya terang, ada yang namanya kekudusan. Apa saja, semua tentang Allah. Dari sumbernya. Saya mengajak kita saudara, baca dulu ya, Yeskiel pasal 37 sebelum kelewat nanti ya. Yeskiel pasal 37. Saudara, Lord revive us itu
dari ayat ini ya. Yeskel 37 ayat berapa? Ayat yang ketiga. Kan ya? Yeskel 37. Ia membawa aku, dari ayat 1 saja ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Oke. Ini sebetulnya berbicara mengenai ya ini tulang-tulang orang-orang yang tidak punya hidup lagi. Tulang manusia. Oke? Lihat. Sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia. Saudara, ketika ada istilah anak manusia ini, saudara, ini mewakili Yesus juga ya. Walaupun itu Yeskel. Kan ini kan ceritanya kan di sini Yeskel ya. Tetapi ketika pakai nama anak manusia, itu tidak lain berbicara mengenai satu pribadi. Kalau saudara lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka enggak 3 aja kan? Ada siapa katanya di sana? Ada satu orang seperti anak manusia. Di kitab Wahyu juga saudara menemukan istilah itu. Ya, anak manusia. Tuhan Yesus selalu mengatakan dirinya anak manusia. Jadi saudara, misteri yang di dalam Alkitab ini jelas diterangkan oleh dia. Jadi makanya saudara kalau ada orang yang menjelaskan tentang ini begini dari bahasa ini, saudara stop. Nggak usah dengerin itu lagi. Nanti saudara kena ragi orang Farisi. Ya, Tuhan sendiri akan menjelaskan kepada saudara. Nggak boleh terjemahkan, oh minyak itu artinya begini. Oh, nggak bisa. Mungkin di kala itu pengertian itu bisa kepada mereka seperti itu. Tetapi tahukah saudara? Ada hal yang perlu diketahui oleh orang sebelum kita. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui di zaman kita yang belum waktunya diberitahukan kepada zaman mereka. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam Alkitab, itu pengertiannya bisa berbeda. Ketika mayat tentara Aram itu dilemparkan ke kuburannya Elisa, dikatakan apa? Ketika menyentuh ke tulang-tulang itu, maka tentara Aram itu menjadi hidup kembali. Oke? Tapi saya mau tanya, adakah yang lain yang ketika mendengarkan kebenaran itu melemparkan mayat ke situ? Adakah? Sering sekali saudara, manusia itu terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah di masa yang lalu. Memang saudara, masih ada gemanya. Ketika mereka menggali kebangunan-kebangunan rohani. Tahukah saudara, firman itu seperti urapan yang turun di tulang-tulangnya Elisa itu juga. Jadi karena dia menerima urapan yang sangat kuat. Tetapi saudara, Alkitab tidak mencatat ada orang lagi yang memberikan ke situ, tidak.
Sama seperti kolam Bethesda. Sampai 38 tahun dia menunggu goncangan air itu. 38 tahun. Saudara, semua orang percaya kebanyakan telah menjadikan Alkitab sebagai Tuhan mereka. Dan mereka sangat meninggikan isi Alkitab itu. Melebihi Tuhan itu sendiri. Bahkan kalau Tuhan sendiri berbicara melebihi Alkitab itu, mereka tolak. Itulah yang sedang terjadi. Sehingga mereka selalu menolak pekerjaan Allah berikutnya. Karena sudah terbiasa di pekerjaan yang kemarin. Saudara, dia mengatakan begini. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dia nggak merasa karena dia utusan Allah. Lalu dia mengatakan, oh bisa. Enggak, Engkau yang mengetahui. Lihat ini saudara. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi ketika dia bernubuat, ingat sekali lagi, ketika saudara mendengarkan perkataan firman ini saudara, ada banyak orang melakukan ini saudara, mereka bernubuat. Tapi tahukah saudara, bukan seperti ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika kita menemukan satu kebenaran di dalam Alkitab. Kita tidak mengulangi karena pekerjaan ini sudah terjadi dulu. Tapi kenapa ayat ini bisa diterangkan kepada kita hari ini? Perhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Lihat saudara, ketika dia mengatakan, lihat prosesnya ya, aku menjawab ya Tuhan engkau. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Perhatikan ya ayat berikutnya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Tahukah saudara, ketika dikatakan kita tidak melihat bahwa di dalam percakapan ini saudara, kita tidak melihat bagaimana bernubuatnya itu apa. Tetapi dia mengatakan langsung gitu. Jadi tidak ada jedanya, langsung dia mengatakan. Jadi di situ saudara kita melihat Allah itu berfirman. Karena kan ingat di atas ya, dikuasai oleh roh katanya. Oke? Dapatkah dia itu hidup kembali? Engkaulah yang mengetahui. Dia nggak tahu apa-apa. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita, lalu kita melihat bagaimana setelah perjalanan yang panjang ternyata kita tidak bisa. Lalu keluarlah dari mulut kita, sulit. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara, kata-kata saudara menjadi berubah. Karena apa? Sekarang saudara melihat semua karena kasih karunia Tuhan ternyata. Lalu tahukah saudara?
Oleh karena saudara mengalami hidup itu, maka yang keluar dari mulut saudara adalah ini. Aku memberikan nafas. Nafas itu adalah kehidupan yang ditiupkan kepada bejana tanah liat itu. Itulah nafasnya Allah. Jadi nggak bisa begini, oh aku meniupkan kamu supaya kau bernafas. Bukan di situ intinya. Intinya, dia mencari orang-orang yang memperoleh nafasnya Tuhan, yaitu kehidupan yang inti yang kita peroleh. Makanya Tuhan itu adalah udara bagi kita. Makanya dikatakan doa itu sebagai nafas hidup kita. Jadi doa yang dimaksud di sana bukan minta ini, minta itu. Tidak. Doa yang di sana adalah memandang Tuhan. Karena kalau kita mendoakan sesuatu dari diri kita sendiri, itu kekejian di hadapan Tuhan. Karena masih bercampur dengan keinginan kita. Tetapi ketika Tuhan katakan, dapatkah engkau hidup? Tuhan, engkau yang berfirman bahwa engkaulah kebangkitan dan hidup. Saudara, orang-orang yang mengenal, yang berjumpa dengan Allah yang hidup ini, bisa melihat jauh ke depan bahwa dia adalah Allah Omega yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Orang-orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup ini akan terus meratap. Tidak melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara. Ketika kita diizinkan mengalami masa yang sukar, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang menanti-nanti. Sampai 1335. Tahukah saudara maksudnya apa, saudara? Ketika saudara masuk ke tempat yang lebih dalam, masuk ke hatinya Allah. Tahukah saudara? Tuhan Yesus mempersembahkan di sana, membawa darahnya. Dan tahukah saudara? Dengan sangat yakin ketika dia melakukan itu, semua bangsa-bangsa, semua orang-orang kuat, orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan sudah didapatkan oleh Tuhan. Saudara, dia mendapatkan saudara kembali. Dia menemukan dirinya di dalam saudara. Dia sangat bersemangat ketika berjumpa dengan saudara. Saudara, kalau saudara berjumpa dengan orang yang terus menolak, tidak mau mendengarkan saudara hidup di dalam dosa. Kalau saudara melihat itu, maka yang ada adalah murka. Yang ada adalah kebencian. Tetapi kalau saudara melihat Tuhan, maka saudara akan mengatakan, aku memberi nafas hidup di dalam supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tahukah saudara? Siapa yang mengatakan ini? Tuhan sendiri. Melalui seorang yang sudah dikuasai oleh Roh. Tahukah saudara? Selama proses penantian ini kita makan bersama-sama dengan dia. Lahirlah satu pasukan. Dan kalau saudara lihat pasukan ini yang terbentuk ini, saudara. Ini bukan berbicara mengenai kita. Ini berbicara mengenai dia. Karena selama penantian itu kita dihajar, kita dihakimi. Sampai apa, saudara? Kita nggak melihat diri kita sendiri. Kalau kita melihat diri kita sendiri, disitulah kematian kita. Lalu orang berpikir, lalu di mana kita, pekerjaan kita di mana?
Enggak, ini pekerjaan Tuhan. Karena saudara, disinilah sebetulnya justru ketika dalam tahap pekerjaan yang terakhir ini, disitulah kita melihat bagaimana wataknya si jahat itu juga. Kelicikannya dia itu terbongkar, saudara. Sehingga kalau saudara lihat di kitab Wahyu dikatakan dengan nafasnya dia apa? Membinasakan, kan? Nafas yang keluar katanya. Itu membakar dia. Tetapi bagi kita, nafasnya itu memberikan kehidupan, menumbuhkan urat-urat, saudara. Membangkitkan menjadi satu pasukan. Kalau saudara baca selanjutnya, saudara. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Wow. Ingat sekali lagi, saudara. Bukan kita disuruh bernubuat, tapi Tuhan sudah melakukan ini, saudara. Dengan tanpa sadar, saudara. Ketika saudara mengizinkan Tuhan berbicara kepada saudara, berfirman kepada saudara, nampaknya saudara tidak mengerti. Tapi saudara mau dengan tekun mendengarkan saja. Dengarkan saja. Tahukah saudara? Dari ketekunan saudara, Tuhan lihat, dia berikan sedikit saja pengertian kepada saudara. Dan tanpa saudara sadari, ada pekerjaan yang begitu besar yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Supaya saudara mengerti bahwa Tuhan di atas segala sesuatu. Mungkin saudara di masa kasih karunia kita melihat tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Namun tahukah saudara, bangsa Israel justru semuanya mati di padang gurun. Justru ketika mereka melihat tanda-tanda. Banyak orang tertinggal di situ, saudara. Mereka menginginkan, oh Tuhan lebih banyak. Mereka lupa masuk ke dalam perhentian. Mereka masih ingin berusaha terus, meyakinkan orang. Bayangin saudara, dirinya sudah sadar dia itu tidak mampu. Dia masih melihat dirinya itu, wah, rasanya belum bisa seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa menguatkan jemaatnya? Mana mungkin bisa. Tapi tetap dilakukan. Saudara bisa bayangkan gak sia-sianya pekerjaan itu? Wong dirinya saja tidak terselamatkan oleh dia dari saudara dengarkan perkataannya. Lalu berusaha menolong orang lain, mana bisa? Itu pekerjaan yang sangat sia-sia. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Mana bisa, saudara? Kecuali orang itu datang kepada Tuhan. Aku manusia celaka. Menemukan dirinya manusia celaka. Ketika dia tidak berusaha lagi meyakinkan orang lain. Justru disitulah keselamatan. Pekerjaan Tuhan terjadi atas diri orang itu. Tapi tahukah saudara? Tuhan sengaja menunjukkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita lebih, itu menjadi bahan bakar bagi kita. Untuk perjalanan yang panjang ini. Membuat apa? Jangan kejar menjadi orang yang penuh urapan. Yang penuh tentang Tuhan. Jangan kejar. Justru yang saudara kejar adalah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara, bagaimana Allah itu bisa menjadi hidup di dalam kita? Bukan ketika kita datang, oh limpahi aku, enggak. Kita mesti datang dengan kosong, bejana kosong di hadapan Tuhan. Jadi kalau diizinkan, saudara, hal-hal yang buruk dimunculkan dalam hidup saudara, jangan takut, saudara. Itu prosesnya Tuhan. Ketika Tuhan memukul kita, tahukah saudara siapa yang dipukul? Penyebab. Kita ini, saudara. Intinya kita, hakikatnya kita adalah Allah. Apakah dia pukul dirinya sendiri? Ketika dia memandang saudara, yang dia pandang adalah diri. Ketika dia pukul saudara, yang dia pukul, memang saudara ikut kena. Tetapi sebetulnya yang berkali-kali dihajar itu adalah justru si pembinasa keji itu. Justru si ular tua itu. Justru ketika saudara mendapatkan hajaran, dia mendapatkan hajaran yang sesungguhnya. Sampai dia tunduk. Itu sebabnya ketika saudara merelakan diri saudara dihakimi oleh dia, segala kemunafikan, kelicikan, di mana saudara sering bersembunyi di dalam kelicikan itu, di dalam dusta itu. Di mana banyak orang bersembunyi di dalam dusta itu. Memakai topeng. Tetapi ketika pekerjaan Tuhan datang, firman-Nya itu berinkarnasi. Semua harus tunduk kepada firman itu. Perkataan-perkataannya itu adalah hidup. Disitulah dia menelan. Kalau kita lihat di sini, saudara, nafas hidup itu memberikan kehidupan. Tetapi di akhir zaman, nafas itu membakar semua dosa dan pemberontakan. Semua penentangan, pemberontakan, di mana ingin menyamai yang maha tinggi. Tahukah saudara, kita sedang melihat puncak dari segala teknologi. Puncak daripada semua orang ingin menunjuk. Lihat, saudara. Ada perang yang sangat besar di hadapan kita. Yang sangat besar karena sudah sampai pada puncaknya. Bangsa-bangsa yang kecil. Selama ini, saudara, mereka ditindas. Rakyat kecil selama ini ditindas. Seolah-olah mereka tidak bisa lawan. Tapi tahukah saudara? Semut yang paling kecil yang tidak berdaya sekalipun, itu bisa mengalahkan pasukan gajah. Yang paling lemah dari antara manusia itu. Bangsa yang paling kuat sekalipun itu akan diruntuhkan. Tapi bukan manusia yang meruntuhkan. Bukan tangan manusia, katanya kepada Daniel. Hancur saja begitu. Peradaban bangsa-bangsa yang kuat hancur. Tahukah saudara? Puncak dari segala sesuatu ketika ada orang-orangnya. Ini semua pekerjaan dia. Tahukah saudara? Semua generasi sebelum kita. Udah lewat ya. Lewat 2. Wah. Saya kira tadi masih ada berapa menit ya. Tahukah saudara? Orang-orang sebelum kita. Apa yang mereka kerjakan
Saudara, kita itu persis ada di atas pekerjaan mereka. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Tapi ingat, bukan karena kita. Karena pekerjaan Tuhan yang berlaku terus. Ketika saudara berani menerima kedatangan Tuhan hari ini, lihat, saudara berhak untuk masuk hidup selama-lamanya. Ketika saudara dengan iman menerima pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara, saudara pun diizinkan untuk boleh memberikan nafas kehidupan kepada orang-orang yang disiapkan miliaran orang. Lautan manusia. Saudara, firman Allah itu bekerja dari dulu, dia bekerja. Dan sekarang kita sedang melihat puncak. Ada dua tuai yang besar, lalang dan gandum. Saudara sedang ada di pekerjaan itu. Saudara, lihat siapa yang bekerja. Duduklah engkau di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, itu dilakukan oleh roh yang sama. Dilakukan oleh Tuhan yang sama. Tapi tahapan pekerjaannya berbeda-beda. Dan tahapan pekerjaan yang terakhir, ini tahapan pekerjaan yang lebih besar. Saudara, yang dikerjakan dia dalam tahapan terakhir ini, saudara akan melihat satu perubahan besar yang difirmankan. Kuduslah engkau menjadi kudus. Justru ketika dia yang mengerjakan kekudusan, menjadi kekudusan di dalam saudara. Nggak ada teman. Kita apa? Hanya berkata, silakan Tuhan. Kita hanya memandang dia. Sekarang saudara, saya mengajak saudara, pandanglah jauh ke depan bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah mengatakan, ketika dia mengatakan selesai, masuklah kepada pekerjaan Allah yang sudah selesai. Jangan pandang, jangan izinkan apa yang sudah terjadi di sekeliling saudara. Jangan pernah pandang segala kerusakan yang diakibatkan oleh si jahat. Saudara hanya memuliakan si jahat di situ. Tetapi kalau saudara melihat Tuhan, pekerjaannya yang sudah selesai, saudara bernafas, menerima nafasnya Allah. Saudara menjadi hidup selama-lamanya. Sampai ketemu nanti malam ya. Nanti malam kita lagi ya. Kita berdoa Tuhan meneguhkan lagi. Saya berdoa sepanjang hari ini, saudara menikmati hidupnya Allah. Apa yang diperhadapkan kepada saudara, ada orang yang menyakiti saudara, berikan pengampunan kepada mereka. Berikan sukacita, berikan semangat kepada siapa saja. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur pagi hari ini. Kau meneguhkan, Engkau terus menarik kami semakin melekat dengan Engkau. Kami bersyukur untuk hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Semakin lama Engkau semakin nyata, semakin jelas. Kami sangat bersyukur. Hidup kami sepanjang hari ini kiranya memuliakan Engkau. Teruslah lakukan pekerjaan. Kami sangat bersyukur boleh menikmati hidupmu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati semua.